Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Oleh karenanya di setiap keadaan kita berusaha untuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ahbabullah, yaitu kekasih-kekasih Allah, 40 karakteristik tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini adalah golongan atau karakter yang ke-9 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah hamba Allah yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang damai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Islam dengan penyebutan penyerahan diri. Dan ini yang menandakan Islam adalah agama yang damai. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagimu.
Yang dimaksud dengan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh adalah ambil agama seluruhnya. Artinya ambillah agama ini seluruhnya. Berserah dirilah kepada Allah dengan penyerahan diri yang sepenuhnya. Baik dari sisi akidah, atau dari sisi ibadah, atau dari sisi syariat, atau dari sisi muamalah. Dan jangan mengambil akidah, meninggalkan ibadah. Mengambil muamalah, kemudian meninggalkan syariat. Apa yang dia suka dia ambil, apa yang tidak suka dia tinggalkan. Ini berarti seorang hamba yang tidak terdapat dirinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang-orang kafir yang mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagiannya dan kami tinggalkan sebagiannya. Tatkala ini terjadi pada seorang hamba, mengambil apa yang dia mau yang terdapat dalam syariat Allah, kemudian dia tinggalkan apa yang dia kehendaki, maka akan menjadi bencana bagi dirinya dan amalan yang dilakukannya akan menjadi sia-sia dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tatkala menerangkan tentang jihad, beliau menyebutkan jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk meraih perkara atau apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menolak semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dicintai oleh Allah adalah iman dan amal saleh. Perkara yang dicintai oleh Allah iman dan amal saleh, dan perkara yang dibenci oleh Allah yang patut kita untuk menolaknya, wajib menghindarinya adalah perkara kekufuran, perkara kefasikan, dan perkara yang bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dinamakan agama damai karena orang-orangnya adalah yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka dia masuk di alam yang semuanya penuh dengan keselamatan. Ya, di alam yang semuanya penuh dengan keyakinan dan ketentraman. Semuanya penuh dengan keridhaan dan ketenangan. Di dalamnya tidak terdapat kebingungan, tidak terdapat keluh kesah, tidak terdapat pengusiran dan kesesatan. Yang ada adalah keselamatan. Keselamatan jiwa, keselamatan perasaan, keselamatan akal, keselamatan ucapan, perkataan, keselamatan bersama manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Begitu juga keselamatan bersama semua yang nampak dan realitas, yang meluas di celah-celah perilaku, dan keselamatan yang menaungi kehidupan dan masyarakat, dan juga keselamatan di bumi dan di langit. Islam damai untuk seluruh maslahat. Akan tetapi orang-orang kafir senantiasa akan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki hamba Allah untuk berbelok dari jalan Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka akan berupaya memerangi kalian dari jalan Allah, hingga akan menjadikan kalian murtad dari agama kalian selama mereka mampu, atau seandainya mereka mampu. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir untuk menghalangi hamba-hamba Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terkadang memaksa seorang muslim itu
harus bangkit dan bangun bagaikan harimau. Memerangi di jalan Allah siapa saja yang menghalangi agama Allah. Demi menjaga agama Allah. Demi membangun rasa aman bagi dirinya. Rasa aman bagi negaranya. Rasa aman bagi keluarganya. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jihad dengan berperang. Di salah satu ucapannya, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan bahwa jihad itu walaupun hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi seluruh kaum mukminin diwajibkan untuk berjihad. Wajib bagi mereka untuk meyakini akan kewajibannya jihad. Wajib bagi mereka untuk bertekad jihad. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Man mata walam yaghzu, walam yuhaddits nafsahu, walam yuhaddits bihi nafsahu, mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang dia meninggal dan tidak pernah berjihad, tidak pernah berperang, berjihad maksudnya, atau tidak pernah mengadakan atau tidak pernah bertekad pada dirinya untuk berjihad, maka matinya berada di salah satu cabang kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang tidak ada tekad untuk berjihad dalam dirinya, maka itu termasuk dari salah satu cabang kemunafikan. Termasuk dari satu cabang kemunafikan. Dan jihad termasuk suatu jenis perbuatan yang banyak macam-macamnya. Oleh karenanya banyak macam jihad. Dan yang kita maksudkan di dalam pembahasan kita ini lebih banyak Syekh Abdul Azim Al-Badawi ya membahas dalam kitab ini tentang jihad berperang. Jihad yang bermaknakan secara khusus. Ikhwatal iman, na'azani Allah wa iyyakum. Nas-nas Al-Quran dan hadis banyak menganjurkan ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat yang berbicara tentang anjuran berjihad adalah firman Allah dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan akan masukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya yang lain dalam surah At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka dibunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, di dalam Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan Allah menyatakan juga bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang hidup di sisi Rabb-Nya. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati tentang takdir kesyahidan. Orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Tatkala ayat ini turun, ya Abdullah bin Murrah dari Masruq dia mengatakan, kami pernah bertanya tentang ayat ini kepada Abdullah. Kalau dia berkata, sesungguhnya kami juga pernah bertanya mengenai hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh, tasrahu minal jannati haitsu sya'at. ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. Ruh-ruh mereka berada di dalam tenggorokan burung-burung yang hijau. Dia mempunyai sarang yang bergantung di arsy. Keluar dari surga sesuai dengan kehendaknya. Kemudian menuju sarang-sarang itu. Lalu Rabb mereka melihat mereka. Lalu berfirman, apakah kamu menginginkan sesuatu? Apakah kamu menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan? Sementara kami bisa keluar dari surga sesuai dengan kehendak kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Dan ketika mereka melihat bahwasanya mereka tidak akan terluput dari pertanyaan untuk mereka,
Maka akhirnya mereka menjawab dengan mengatakan, "Ya Rabb, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, sehingga kami dibunuh sekali lagi di jalan Engkau ya Rabb." Ketika Allah melihat tidak adanya keperluan lagi mereka, pada diri mereka, maka kemudian mereka ditinggalkan. Mereka tidak ditanya lagi. Begitu juga di dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang keutamaan orang-orang yang wafat atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisyahid 'indallahi sitt khisalin." Seorang syahid di jalan Allah mendapatkan 6 sifat. Yaghfiru lahu fi awwali duf'atin min damihi, yaitu ia akan diampuni pada tetesan pertama darahnya. Wa yura maq'adahu minal jannah. Kemudian yang kedua akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Wa yujaru min adzabil qabri. Lalu yang ketiga dia akan diselamatkan dari azab kubur. Berikutnya wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan aman dari kekuatan yang dahsyat. Begitu juga wa yuhalla hullatal iman. Dia akan diberikan dengan pakaian keimanan. Wa yuzawwaju minal huril ain. Dan dia akan dinikahkan dengan bidadari. Wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Lalu yang terakhir, dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat bagi 70 orang dari kerabat-kerabatnya. Masya Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Man qatala fi sabilillahi azza wa jalla min rajulin muslimin fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah." Barang siapa dari seorang muslim yang berperang di jalan Allah, memakan waktu selama pemerahan susu, sekejap saja dia berperang di jalan Allah, sekejap saja dia berikut serta di dalam berperang di jalan Allah, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi digambarkan selama pemerahan susu, sekali perah susu saja, ini menjadikan wajib baginya masuk ke dalam surga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan disentuh, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis disebabkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang banyak yang telah dia lakukan menjadikan dia takut tidak mendapatkan rahmat Allah, dia takut tidak mendapatkan maghfirah, takut Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab kepadanya. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terbuka menjaga-jaga atau terjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ikut berperang di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, adakah yang sepadan, yang selevel dengan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tastati'unahu. Kamu sekalian tidak akan mampu untuk mengimbanginya. Fa'adu alaihi marratain.
aw salatan. Sampai Nabi mengulanginya, sampai Abu Hurairah menanyakan, yang bertanya kepada Nabi, mengulangnya sebanyak 2 kali dan 3 kali, dan semuanya dijawab oleh Nabi dengan mengatakan la tastati'unahu. Maka kalian tidak akan mampu untuk mengimbanginya. Pada kali yang ketiga, Nabi SAW menambahkan keterangan dengan mengatakan, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan seseorang yang mujahid di jalan Allah bagaikan orang yang puasa dan salat, yang taat dengan ayat-ayat Allah, dan dia tidak pernah lemah dari puasanya dan salatnya sampai orang yang berjuang di jalan Allah tersebut kembali. Kita tahu kondisi kita tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika salat, terkadang semangatnya luar biasa, dan terkadang mengendur semangatnya, terkadang melemah sekali semangatnya. Akan tetapi, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dia seperti orang yang salat, orang yang puasa, orang yang taat dengan ayat-ayat Allah yang tidak melemah ketaatannya tersebut sampai kembali dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, begitu besarnya balasan bagi orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun keutamaan-keutamaan ini, balasan-balasan yang dijanjikan ini tidak akan didapati oleh seseorang yang berjihad di jalan Allah kecuali dia memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Tidak hanya sekedar dengan semangat belaka, tidak hanya sekedar dia hanya memiliki tubuh yang kuat, yang gagah, berani untuk dibunuh. Tidak hanya itu. Kan tetapi ada perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh dirinya. Yang pertama adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dia harus ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankannya. Hanya untuk Allah. Kemudian mutaba'ah, dia melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam jihad ada adab-adabnya. Di dalam jihad ada ketentuan-ketentuannya, kapan dia wajib untuk berperang dan kapan tidak. Kapan dia membunuh orang kafir dan kapan tidak. Ada tuntunannya, ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Lalu yang kedua syaratnya, sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan disyariatkannya jihad yaitu agar Islam tegak. Agar Islam tegak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki berperang untuk dianggap sebagai pemberani. Berperang untuk dianggap sebagai orang yang gagah. Berperang untuk mendapatkan pujian. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Manakah di antaranya itu yang dikatakan fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Bukan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Lalu yang ketiga, ketentuan syarat yang harus ada pada diri seseorang yang berperang di jalan Allah.
yaitu harus dengan ilmu. Harus dengan pemahaman ilmu agama. Karena apa? Karena jihad adalah merupakan ibadah yang agung. Nabi SAW mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan ilmu, ikhwan fiddin. Belajar agama sebelum berperang, kecuali dalam kondisi memang yang mewajibkan baginya untuk berperang. Para ulama salaf seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Lebih banyak dari apa yang dia perbaiki disebabkan karena tidak memiliki ilmu. Janji Allah Subhanahu wa taala dari jihad, tentunya janji tersebut harus dilalui dan dilakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu tidak akan pernah kita ketahui kecuali dengan mempelajari agama Allahu Rabbul Izzati wal Jalala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jihad di jalan Allah di dalam Islam memiliki tujuan yang agung, memiliki target-target yang tinggi. Rabb yang Maha Perkasa telah menjelaskan pada ayat-ayat yang pertama kali turun dengan mengizinkan kaum muslimin berperang. Pertama kali ayat yang turun tentang hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 41, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi ilm, bighairi haqq, illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Rabb kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, niscaya mereka menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Syekh mengatakan, kita dapat meringkas tujuan-tujuan yang agung dan target-target yang tinggi dalam ayat ini menjadi: yang pertama, menolak kezaliman dan melawan permusuhan. Yang kedua, berusaha menolong jiwa manusia dan berlaku adil terhadap orang-orang yang dizalimi.
Yang ketiga, menjadikan dakwah dan juru dakwah aman dan menjaga mereka dari tegaknya agama Allah. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan bagi ahli iman, pengikut kebenaran, yaitu orang-orang yang memperbaiki bumi dan tidak merusaknya. Yang kelima, menjaga rumah-rumah Allah yang di dalamnya senantiasa disebutkan nama-namanya, menjaganya dari kerusakan, penghancuran oleh tangan-tangan orang kafir, pengikut kebatilan, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak memperbaikinya. Oleh karena ikhwan bidin, jihad itu di dalam Islam ada adab-adabnya. Adab-adab yang harus diperhatikan oleh para mujahidin, yang harus diketahui oleh para mujahidin, dan ini tidak akan pernah diketahui kalau tidak menyempatkan dirinya atau tidak menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang panjang yang menggambarkan atau mengajarkan kepada kita tentang adab-adab di dalam berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin bala tentara dan brigade, beliau berwasiat kepadanya dengan wasiat kebaikan dalam pasukan elitnya agar bertakwa kepada Allah dan siapa saja dari kaum muslimin yang bersamanya. Kemudian bersabda, berperanglah atas nama Allah di jalan Allah. Perangilah siapa saja yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan janganlah kalian mengambil harta rampasan sebelum dibagikan oleh pemimpin, dan jangan pula berkhianat. Janganlah melakukan mutilasi dan jangan pula membunuh anak kecil. Apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari orang-orang munafik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara, yang mana saja mereka menyambutmu. Maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu untuk menzalimi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menyambut seruanmu, maka terimalah dari ajakan mereka dan tahanlah dirimu dari menyerang mereka. Kemudian, ajaklah mereka untuk pindah dari rumah-rumah mereka menuju rumah-rumah muhajirin. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan hal itu, maka mereka mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh kaum muhajirin, dan beban mereka adalah sama dengan beban kaum muhajirin. Apabila mereka enggan untuk berpindah dari rumah-rumah mereka, sama seperti kaum-kaum Badui yang muslim, yang mana akan diterapkan hukum Allah kepada mereka, yang juga diterapkan kepada orang-orang beriman. Dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun, baik dari harta rampasan perang atau setelah peperangan, maupun harta rampasan sebelum peperangan, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Apabila mereka enggan, maka mintalah mereka untuk membayar upeti, kecuali jika mereka berjihad bersama. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri dari menzalimi mereka. Namun apabila mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Perangilah mereka. Dan jika kamu mengepung penghuni benteng, lalu mereka menginginkan darimu agar kamu memberikan jaminan Allah dan Nabi-Nya, maka janganlah kamu beri jaminan, janganlah kamu beri jaminan Allah dan jangan pula jaminan Nabi-Nya. Akan tetapi berilah mereka jaminanmu dan jaminan sahabat-sahabatmu. Karena sesungguhnya kamu sekalian apabila membatalkan jaminanmu dan jaminan sahabat-sahabatmu, itu lebih ringan daripada kamu membatalkan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Apabila kamu mengepung penghuni benteng lalu mereka menginginkan darimu agar kamu memberlakukan hukuman atau hukum Allah atas mereka, maka janganlah kamu berlakukan hukum Allah itu atas mereka, akan tetapi berlakukanlah hukummu atas mereka.
sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu berlaku benar di dalam hukum Allah terhadap mereka ataukah tidak. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam adab-adab berperang tidak sekedar membunuh orang kafir. Yang kita anggap ini orang kafir maka bunuh. Maka ini bukan mendatangkan maslahat di muka bumi. Akan tetapi ini akan mendatangkan mudarat. Oleh karena pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa jihad itu akan menjadi fardu ain. Maka sebagaimana kita katakan di awal, jihad itu fardu kifayah. Namun dia akan menjadi fardu ain. Ya, fardu ain artinya silakan membunuh orang kafir. Tetapi dengan 3 kondisi. Yang pertama, apabila pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir sudah berhadapan, maka ketika itu tidak boleh seorang pun untuk berpaling. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Barang siapa yang berpaling, berbelok pada hari itu, melainkan dia hendak untuk mensiasati atau bergabung dengan kelompok yang lain, berpaling untuk bergabung dengan kelompok yang lain. Tetapi kalau untuk mundur, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka dia mencari dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam. Dan tempat kembalinya adalah jahannam, wa bi'sal masir. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau berpalingnya adalah untuk bergabung dengan kelompok yang berikutnya. Kalaulah berpalingnya adalah untuk bersiasat, itu memutar dan membunuh dari arah belakang ataupun yang lain yang bagian dari siasat berperang, maka itu dibolehkan. Akan tapi tatkala berpaling untuk lari, maka ini tidak dibolehkan. Hingga berarti adalah pada saat itu wajib untuk berperang. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah apabila musuh menyerang. Musuh mengepung suatu negeri kaum muslimin yang tidak bisa kecuali harus menghadapi mereka. Maka ketika itu wajib fardu ain untuk berperang. Kemudian yang ketiga, apabila imam, pemimpin, meminta suatu kaum atau meminta sekelompok manusia, beberapa orang untuk berangkat berperang, maka ketika itu wajib baginya untuk berperang. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi berjihad dan berniat yang baik yang masih ada. Ya, wa idza astunfirtum fanfiru. Apabila engkau diminta untuk pergi berperang, maka berperanglah. Perintahnya maka berperanglah. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 38 dan 39. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Selain jihad yang khusus, jihad berperang memerangi orang kafir, maka ada jihad yang bermakna umum. Yaitu mencakup berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk mencapai perkara yang dicintai oleh Allah dari iman dan amal saleh, untuk menghindarkan diri dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ini disebut juga dengan jihad yang bermaknanya makna umum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jihad melawan hawa nafsu adalah prinsip dasar yang dibangun di atasnya jihad orang kafir dan orang munafik. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mampu berjihad melawan orang kafir dan tidak akan mampu berjihad melawan orang-orang munafik sehingga dia berjihad terlebih dahulu melawan dirinya, melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Sebagaimana dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Hingga akhirnya dengan bermodalkan prasangka belaka tanpa ilmu, ini bisa salah ikhwan fillah. Kita tahu bahwasanya Islam jaya
pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sampai kepada zamannya Khulafaur Rasyidin. Namun setelahnya maka Islam ya mengalami penurunan. Ya, disebabkan karena fitnah yang ada, perpecahan yang ada, hingga akhirnya pada saat kaum muslimin belakangan ini ingin bangkit, mereka mendiagnosa. Tapi sayangnya diagnosa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidak dibarengi dengan ilmu, tidak didasari dengan ilmu, hingga akhirnya sebagian dengan sebagian yang lain berbeda dalam mendiagnosa, memberikan obatnya dengan obat yang berbeda. Seperti diantaranya, ya, keterpurukan kaum muslimin, sebagian mengatakan bahwa ini disebabkan oleh tipu daya orang kafir. Hingga obatnya adalah kita harus menyibukkan diri untuk mencari data dan fakta tentang rencana-rencana orang kafir. Maka habis waktunya hanya untuk melihat, mengintip dan lain sebagainya apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha. Jikalau kalian ditimpa atau mendapatkan kebaikan, mereka akan sempit dada mereka. Tapi kalau kalian ditimpa musibah, suatu yang buruk, maka mereka akan senang. Wa antasbiru wa tattaqu, maka hendaknya atau jikalau kalian bersabar saja, bertakwa dan tentunya dengan ilmu, la yadurrukum ya kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian. Sebagian lagi kaum muslimin mendiagnosa keterpurukan atau mundurnya kaum muslimin ini disebabkan karenanya adanya penguasa yang zalim. Ya, akhirnya apa obatnya? Obatnya ya harus kita hasut orang-orang. Kita galang masa, sebarkan aib tentangnya, lengserkan dia dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, ketahuilah keberadaan penguasa yang zalim itu merupakan hukuman yang Allah berikan disebabkan karena rakyat-rakyatnya yang zalim. Bukankah banyak ayat yang menyerukan bahwasannya kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan kita? Wa ma asabaka min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang telah menimpa kamu dari musibah, maka itu adalah disebabkan hasil dari tangan-tangan, ya, kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Lihat sebagian kaum muslimin, ada yang mendiagnosa mundurnya kaum muslimin ini disebabkan karena perpecahan, karena banyaknya golongan-golongan, maka salah satu obatnya adalah menyatukan. Yang penting bersatu. Hingga akhirnya mereka membuat wadah ini supaya bersatu, wadah ini supaya bersatu, akan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Ketahuilah wahai saudaraku, jumlah yang banyak, ya, dengan banyaknya dosa karena pemahaman yang salah, penyimpangan yang ada, ini tidak akan bermanfaat. Jadikan pelajaran perang Hunain, yang jumlah kaum muslimin ketika itu banyak, akan tetapi kaum muslimin kalah. Allah mengatakan id a'jabatkum kathratukum, yang tatkala itu jumlah banyaknya kalian membuat kalian takjub. Walam tughni syai'a, akan tetapi tidak mendatangkan manfaat. Sebagian lagi kaum muslimin mendiagnosa keterbelakangan atau mundurnya kaum muslimin ini disebabkan karena meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka harus didengungkan, obatnya dengungkan jihad. Setiap pertemuan yang ada bahasnya jihad. Jihadnya jihad perang maksudnya. Ya, pertemuan ini dan itu. Sehingga akhirnya yang muncul fulan kafir dan lain sebagainya. Si penguasa ini kafir. Wal'iyadzubillah ikhwan fiddin. Ya, maka ini dilandasi tanpa ilmu. Yang benar adalah diagnosanya, sebabnya kaum muslimin jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mau mempelajari agama Allah dari Al-Quran dan hadits Nabi sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka itu adalah merupakan jalan dan obat untuk menuju kepada kejayaan kaum muslimin. Kalau ingin mencari sebuah kejayaan, maka carilah bagaimana orang-orang terdahulu jaya. Yang jaya dalam Islam adalah pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, maka pelajarilah bagaimana mereka bisa berjaya di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
sebagai penutup pembahasan kita. Tanpa ilmu di dalam berjihad, maka akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya rusaknya niat dan mengikuti hawa nafsu. Sedikitnya ilmu dan kurang pahamnya agama hingga terjadi penyimpangan. Sebab yang lainnya gulu, terlalu berlebih-lebihan. Pada Rasulullah katakan, iyyakum wal ghulu fid din. Ya, jangan kalian gulu di dalam agama, jauhilah kalian gulu dalam agama, karena orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Kemudian terakhir, yaitu dengan mengambil fatwa dari orang-orang yang tidak berhak untuk berfatwa. Kalau berdasarkan ilmu, insya Allah apa yang Allah janjikan, maka akan didapatkan oleh orang yang wafat di medan jihad, berperang di jalan Allah, dan dia bagian dari orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, semoga bisa dipahami lebih dan kekurangan dari menyampaikan dengan ilmu yang ada ini kekurangan yang dimiliki oleh sang pemateri. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.